Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh, yang merupakan karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan masih pada bab sabar, hadis yang ke-33, yang mana hadis ini dan juga beberapa hadis selanjutnya berkenaan dengan sabar berkaitan dengan suatu penyakit. Jadi sabar terhadap penyakit atau gangguan di badan. Jadi yang namanya musibah itu banyak. Bisa jadi musibah berupa kematian seseorang. Bisa jadi musibah berupa kehilangan harta. Dan termasuk musibah adalah terkena penyakit atau ada gangguan pada badan kita. Entah itu gangguan karena penyakit tertentu atau karena gangguan jin, gangguan syaitan. Maka semuanya itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan solusi utamanya adalah sabar. Nah, jadi hidup di dunia ini tidak lepas dari musibah dan bencana, maka solusi utamanya adalah bersabar. Mari kita baca hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-33, yaitu sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait taun.
Taun ini suatu penyakit. Ada yang mengatakan bahwasanya taun ini adalah penyakit yang mewabah, ya, penyakit yang mewabah, sari'ul intisar, yang sangat cepat penyebarannya. Mirip dengan beberapa tahun yang lalu, Pak Menteri, ya, namanya penyakit corona atau virus corona. Itu termasuk wabah COVID. Ketika hari ini di negeri ini, bulan selanjutnya sudah menyebar ke negeri-negeri yang lain. Maka yang dimaksud dengan taun, ada yang mengatakan adalah penyakit apapun yang sangat cepat penyebarannya. Dan ada yang mengatakan taun ini adalah penyakit tertentu semacam lepra atau kusta yang menjadikan orang itu sakit. Dan ada yang mengatakan drijinya itu sampai merotoli, ya, penyakit lepra atau kusta yang menjadikan jari-jari orang itu lepas satu persatu, ya. Saya nggak pernah menyaksikan langsung, ya, panjenengan bisa tanya Pak Menteri nanti, ahli kesehatan, ya. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang taun ini. Ta'ala ala man yasha. Maka Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya taun itu tadi adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikenakan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki suatu kaum kena azab, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Namun azab ini, wabah penyakit ini, musibah ini, itu berbalik menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Asalnya adalah azab musibah, tapi bagi orang-orang yang beriman berubah menjadi rahmat. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Dan tidaklah seorang hamba kalau dia terkena penyakit taun atau darahnya terjangkit penyakit taun, kemudian dia bersabar serta melakukan ihtisab, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dalam keadaan demikian dia yakin bahwasanya taun ini, wabah penyakit ini tidaklah mengenai dia kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mislu ajris syahid. Kalau keadaannya demikian, dia sabar mengharapkan pahala dan yakin ini adalah ketentuan Allah, takdir Allah. Maka kalau seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid. Kalau dia sabar mengharapkan pahala dan dia yakin terhadap takdir Allah, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, berarti kalau tidak sabar, kalau nggak mengharapkan pahalanya, kalau tidak yakin takdir, maka hanya mendapatkan musibah dan tidak mendapatkan pahala syahid. Nah,
Pada hadis yang mulia ini disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang taun. Kalau taun ini adalah penyakit yang mewabah, maka bisa bermacam-macam, ya, bisa COVID, bisa penyakit ini dan itu, macam-macam. Yang mana penyakit ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebagai azab bagi manusia. Jadi adanya bencana, adanya musibah itu tidak lain dikarenakan ulah perbuatan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan musibah itu tidak main-main, bukan asal-asalan, ada sebabnya. Dan sebab utamanya adalah karena manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, perbuatan tangan manusia. Yang sedemikian ini agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, introspeksi diri, bukan malah menyalah-nyalakan takdir, bukan malah menyalah-nyalakan orang lain, tapi harusnya sadar diri. Kita ini banyak dosa, kita telah banyak berbuat maksiat. Kalau azab itu turun, musibah turun, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang musyrik, ketika mereka mendapatkan musibah, yang disalahkan orang lain. Bahkan yang mereka salahkan itu adalah takdir Allah, waliyadzubillah. Bahkan sampai menyalah-nyalakan Allah Azza wa Jalla. Ini perbuatan atau kata-kata kufur. Sedangkan orang-orang yang beriman, kalau kena musibah, muhasabah diri, introspeksi diri. Nah, oleh karena itu nggak usah nyalakan yang lain, salahkan diri sendiri. Sedangkan orang-orang musyrik kalau kena musibah itu nyalahkan yang lain. Ya, contoh, kalau ada orang jalan sambil baca HP, akhirnya nggak lihat jalan, padahal dia sedang berjalan, akhirnya kesandung. Maka orang-orang beriman muhasabah diri, iya ini salah saya karena saya baca HP sambil jalan, kan gitu. Tapi kalau karakternya orang-orang musyrik sing disalahno watune, lapo watu nduk kene, nah gitu. Tidak menyalahkan, tidak muhasabah diri, malah menyalahkan yang lain. Batu, benda mati disalahkan. Nah, ketika rezekinya sedang seret, oh ini letak rumahnya salah, radepe salah, belum memberikan persembahan ini dan itu, wingi lali durung dibelano petik dan lain sebagainya, nyalahkan yang lain. Padahal rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya minta kepada Allah, bukan malah nyalah-nyalakan posisi rumah, bukan malah nyalah-nyalakan tanggal lahir, bukan malah nyalakan ini dan itu. Awakmu gare apes, nah, awakmu gare sial. Ini adalah perbuatan orang-orang musyrik. Ketika kena bencana, oh ini gara-gara kita belum memberikan persembahan, ini gara-gara ini, gara-gara itu. Bukannya malah kembali kepada Allah, tapi malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman tahu, mereka yakin kalau ada musibah ini adalah karena kesalahan manusia, bisa jadi kita ikut andil di dalamnya. Oleh karena itu segera taubat. Oleh karena itu Allah berfirman, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Nah, jadi ada hikmah di balik musibah. Dan sebagaimana di hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Maka musibah tadi dijadikan sebagai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Berarti Allah itu Maha Rahmat, ketika musibah pun ada rahmatnya. Tapi rahmat itu mengenai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman maka tidak mendapatkan rahmat. Contoh, rahmat di balik musibah diantaranya adalah mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan nanti ditunjukkan bisa mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid. Berarti kalau tidak beriman, azab tetaplah azab, musibah tetaplah musibah, dan tidak mendapatkan rahmat. Maka selain beriman juga harus bersabar. Ya. Jangan ketika dapat musibah, ya Allah salahku apa? Ya Allah kok mendapatkan musibah seperti ini? Ini nggak benar ya Allah. Lah ini kata-kata kufur. Bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Kalau mendapatkan musibah, orang-orang yang beriman taubat, banyak-banyak istighfar, muhasabah diri, introspeksi diri. Maka hal ini menunjukkan kepada kita. Halo, assalamualaikum. Pasar pindah merikin apa tetap di pasar? Masya Allah. Ye, lanjut apa batan nih? Lanjut. Ngantuk apa batan? Jajan enak apa batan? Oke. Lanjut nggih. Lah maka yang namanya musibah niku tidak satu paket dengan pahala. Ada orang yang dapat musibah dapat pahala juga, ada yang dapat musibah nggak dapat pahala, bahkan ada yang dapat musibah kemudian bertambah dosanya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sabarnya, keimanannya dan sabarnya. Oleh karena itu orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat dari Allah karena mereka bersabar. Tapi kalau kena musibah, dia ngomel-ngomel, ya ngandek-ngandek, meskipun ngomelnya 3 jam, 3 hari, 3 bulan sekalipun, gak akan merubah bencana, malah merugikan dirinya, waktunya habis, malah nambah-nambahi. Dan dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan apabila seseorang mendapatkan penyakit yang mewabah di daerahnya. Yang pertama, seseorang itu ketika di daerahnya terkena wabah, maka dia diam di daerahnya, tidak boleh keluar. Dan ini sepakat dengan orang-orang medis. Dalam hal medis demikian. Kalau suatu tempat terdapat wabah, entah corona atau wabah yang lain, entah wabah lepra, entah wabah kusta, maka biarkan di situ saja. Yang di dalam jangan keluar, yang keluar jangan ke dalam. Kalau dia dari dalam keluar, maka semakin menyebarlah penyakit itu, sehingga semakin banyak tempat yang terkena wabah. Dan kalau seseorang dari luar daerah wabah kemudian masuk, dia bukan tim medis misalkan, nggak punya penghalang untuk membentengi dirinya, asal saja masuk, maka bisa jadi perbuatan mencelakai diri sendiri. Namun bagi orang yang berada di tempat yang terkena wabah, meskipun dia tidak bisa keluar, namun Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan pahala yang sangat besar, yaitu pahala mati syahid. Kira-kira siapa di sini yang kepingin mati syahid? Oke, masya Allah. Kepingin mati tok ganti syahid. Nah, insya Allah kita semuanya pengen mati syahid. Itu adalah cita-cita setiap muslim. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi menjelaskan, lisyahidi indallahi sittu hisalin. Bagi orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 keutamaan. Jadi beda ke, mati syahid dengan mati nggak syahid beda. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Orang yang mati syahid dosanya diampuni, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal keluarnya darah. Nah, ini mungkin untuk orang-orang yang mati syahid di medan pertempuran. Ya. Beda dengan orang yang mati kena penyakit. Tapi orang yang mati syahid di medan pertempuran, begitu darahnya muncrat, maka dikala itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan kemudian dia melihat tempatnya di surga. Di antara keutamaan mati syahid itu mendapatkan jaminan masuk surga, ya. Bahkan ketika dia sakaratul maut itu sudah melihat tempatnya di surga. Kalau mati syahid, kalau benar-benar mati syahid, ya. Cuma untuk menentukan seseorang mati syahid kita tidak tahu. Cuma kita bisa berharap matinya mati syahid. Wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu minal fazail akbar. Di antara keutamaan orang yang mati syahid, dia aman dari azab kubur, serta aman dari yang namanya siksa akhirat. Di kubur aman, di akhirat aman. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar yakutiyah minha khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian orang yang mati syahid di akhirat kelak akan diberikan penghormatan berupa mahkota. Orang yang mati syahid diberi mahkota, yang di dalam mahkota itu terdapat keagungan dan juga perhiasan berupa batu yakut. Ya. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zaujatan minal huril ain, dan diberi 72 bidadari. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi, dan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Nah, orang-orang yang berjihad di medan Allah, kalau mereka benar-benar ikhlas karena Allah dan matinya mati syahid, maka mendapatkan 6 fadilah ini. Nah, sekarang negeri kita negeri aman, alhamdulillah. Nggak ada peperangan, alhamdulillah. Tapi masih tetap kita menginginkan mati syahid. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya dengan sabar. Ya. Tapi sabar yang dimaksud di sini adalah sabar ketika mendapati taun, wabah yang menyebar. Agar seseorang yang mendapatkan ini, dia mendapatkan mati syahid, maka ada syaratnya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, sabiron. Dia tinggal di tempatnya sabar, nggak ngomel-ngomel, tidak nyalah-nyalahkan Allah, tidak nyalah-nyalahkan takdir, tapi justru muhasabah diri. Yang pertama sabar. Kalau nggak sabar, nggak dapat mati syahid. Yang kedua, muhtasiban. Dia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya ada minat yang sangat besar, ada keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan pahala, sangat kepingin. Dan itu benar-benar ada.
Nah, kalau kita ditanya, Mas kepengen apa? Bu kepengen apa? Jawabannya apa? Aku kepengen ote-ote. Aku kepengen walo. Yang lebih pengen lagi apa? Aku kepengen dapat gaji banyak, Mas. Tapi seorang yang beriman kepengen, benar-benar kepengen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasa dalam diri kita, kok keinginan saya terhadap pahala yang dijanjikan Allah kok lemah, nah perlu introspeksi diri. Karena di antara ciri orang-orang yang beriman itu sangat kepengen dengan kebaikan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa ma kataballahu lahu. Yang kedua, dia tahu, dia berilmu, dia yakin bahwasanya kena taun ini adalah takdir dari Allah. Dan termasuk rukun iman itu iman terhadap takdir. Maka segala apa yang terjadi, musibah apapun yang menimpa kita, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tahu itu takdir, maka nggak boleh protes, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui lagi bijaksana. Nggak boleh mengatakan, ya Allah kenapa kok saya yang diberi penyakit, kenapa bukan tonggo saya. Itu protes Allah, itu nggak boleh itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 243, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan jumlah mereka itu ribuan? Mereka keluar dari desa mereka, dari kampung mereka, karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, matilah kalian semua. Mereka pun mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah maha mempunyai karunia terhadap manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, jadi kenapa bertahan di daerah yang terkena wabah itu pahalanya sangat besar, bahkan seperti pahalanya syahid, karena memang taruhannya nyawa, gitu ya. Tapi sekeras apapun wabah yang menyebar, kalau Allah mentakdirkan hidup, hidup. Dan sejauh apapun kita lari dari wabah, kalau Allah mentakdirkan mati, mati. Oleh karena itu pilihan kita hanyalah taat pada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu tempat atau kampung halaman kita terkena wabah, sabar di situ, bukan malah lari. Kalau lari nanti malah berbahaya, menyebabkan daerah-daerah yang lain kena. Tapi sabar di situ, jangan khawatir. Kalau belum waktunya mati, nggak bakal mati. Tapi kalaupun keluar, kalau takdirnya mati, ya mati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, ada ribuan orang keluar dari tempatnya karena takut mati. Namun justru Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mereka mati, akhirnya mati. Oleh karena itu, dalam bersabar dan juga dalam bersabar dalam mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perlu keyakinan dan iman terhadap takdir Allah serta sikap tawakal yang tinggi, gitu ya. Berapa banyak orang yang lebih muda meninggal lebih duluan, bahkan bayi meninggal lebih duluan. Ada orang yang umurnya sudah lanjut tapi nggak mati-mati ada.
Ada orang yang badannya sehat, kekar, ya 4 sehat 5 sempurna, tahu-tahu mati. Dan di sisi lain ada orang yang banyak penyakit tapi nggak mati-mati. Oleh karena itu, dalam menghadapi musibah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang ke-33. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-34, yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasul bersabda, Allah berfirman. Hadis apa niki? Hadis qudsi atau hadis ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iza ba'talaitu abdi bihabibataihi fasobara awwatuhu minhuma al-jannah. Apabila seorang dari hambaku, aku beri ujian berupa aku ambil 2 yang berharga darinya. Maksudnya kedua matanya diambil. Semula bisa melihat, kemudian dijadikan oleh Allah buta. Ini termasuk musibah. Tapi kalau dia sabar, maka akan aku ganti kedua-duanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ujian yang sangat berat itu adalah kehilangan penglihatan. Orang itu lebih rela kehilangan harta daripada kehilangan matanya. Terlebih lagi kalau musibah itu diawali dengan sebelumnya dia bisa melihat. Pertamanya dia bisa melihat, kemudian kena sakit atau kecelakaan, akhirnya buta. Nah, maka itu rasanya lebih berat. Nah, seperti orang kota yang sudah merasakan listrik, setiap hari pakai listrik, maka lampu mati 2 jam saja wis gak betah gitu, karena terbiasa ada listrik. Tapi kalau di desa sering lampu mati sudah biasa. Begitu pula orang yang pernah bisa melihat kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sabar, dan ini sangat berat kesabaran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubahnya menjadi rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan baginya surga kapan? Kalau dia sabar. Oleh karena itu, apapun musibahnya, maka solusinya adalah apa? Solusinya adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara solusinya lagi, yaitu mengharapkan surga. Yang mana surga itu kenikmatannya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu libadiyas salihin mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar." Telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sebuah tempat yang sangat indah, yang sangat nikmat. Saking indahnya tempat ini, tidak ada sepasang mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengar keindahan suaranya, bahkan tidak terbetik dalam hati sanubari manusia, karena saking indahnya surga. Dan surga itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Maka semakin kuat keinginannya mendapatkan surga, maka musibah akan terasa semakin ringan. Kalau seseorang semakin berharap kepada Allah, maka usahanya apa, musibahnya akan terasa semakin ringan, ya. Dan
jangankan di akhirat. Di dunia saja sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baik. Ketika seseorang mendapatkan musibah, dikala itu pertolongan Allah datang. Jangankan di akhirat, bahkan di dunia pun sudah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting apa? Sabar. Oleh karena itu, Buya Hamka mengatakan, idza stadda bikal balwa tazakkar fi surati alam nasrah. Kalau musibah itu terasa berat bagi kalian, maka ingat-ingat murojaah tadabbur surat apa? Surat Alam Nasrah. Kalau kita kena musibah, kita baca surat Alam Nasrah sambil dipahami maknanya, maka musibah terasa lebih ringan, bahkan bisa menjadi ringan. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Dan umumnya memang ketika seseorang diberi oleh Allah musibah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya. Termasuk seseorang yang kehilangan penglihatan, biasanya diganti oleh Allah dengan indera lain yang lebih kuat. Ya. Bahkan nanti ada ulama yang matanya buta, nggak mau disembuhkan, nggak mau. Kenapa? Karena dia mendapatkan nikmat di balik itu. Nah, biasanya orang yang buta itu nanti pendengarannya menajam, kemudian indera perasanya menajam. Kalau di Saudi sana ada orang itu hafalannya sangat kuat, keluar dari masjid dia nuntun sopir taksi ke rumahnya sambil mengatakan belok kanan pak, belok kiri pak. Nah, sopirnya bisa melihat, tapi penumpangnya nggak bisa melihat, tapi bisa menuntun sopir taksi sampai ke rumahnya, padahal rumahnya jauh. Bahkan di antara para ulama seperti Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau itu adalah ulama kibar, ulama besar, namun mata beliau buta. Namun hafalannya luar biasa, mufti Arab Saudi, ulama besar. Sampai sekarang kitabnya, fatwanya masih diikuti oleh orang banyak. Ketika buta nggak bisa baca, tapi hafalan beliau luar biasa. Ya, sampai-sampai ditawari mau diberi mata. Jadi dioperasi, dikasih bola mata sehingga bisa melihat lagi, tapi beliau mengatakan tidak. Ya. Karena bisa jadi orang yang buta memang tidak bisa melihat, tapi di sisi lain hafalannya luar biasa. Ya. Ada orang buta hafal Al-Quran 30 juz. Ada orang buta dengar hadis sekali langsung hafal. Lah kita buta apa mboten? Bisa melihat nggih. Hafal pirang juz? Juz wortel, juz apel, juz duren. Nah, itu hafal ya. Tapi ada orang-orang buta nggak bisa melihat, nggak tahu bedanya merah sama hijau sama kuning, nggak tahu, tapi hafal 30 juz. Ini adalah termasuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, kita ini yang kurang bersyukur. Kita diberi penglihatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, apal pirang hadis. Hadis itu apa lah? Gitu malah gitu. Ya. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam nikmat, tapi Al-Qur'an gak apal-apal. Ya. Dulu di antara para sahabat yang giat belajar itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Gitu ya. Beliau itu hafal 5.000 sekian hadis, hafal. Padahal beliau itu ketika ngaji kepada Rasulullah SAW sering kelaparan, bahkan sampai kadang-kadang pingsan, saking nggak ada makanan. Ya. Nah, kalau kita makanannya gimana? Aman makanannya? Kulkasnya full, full ge, 4 sehat 5 sempurna.
Tapi apal pirang hadis nuwun sewu. Belas. Berarti kita kurang bersyukur. Ngoten nggih? Nggih, masyaallah belas. Harusnya kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya semakin bersyukur. Ngantuk napa dereng niki? Lanjut nggih, satu hadis lagi nggih. Nah, kita baca meskipun nggak bisa habis. Oh nggih, monggo, nggih. Nggih. Oke. Jadi mati syahid itu banyak. Di antaranya adalah orang yang kena taun sabar. Kemudian orang yang mati tenggelam juga bisa termasuk mati syahid. Orang perut juga mati syahid bisa. Tapi seluruh mati syahid tersebut harus bersabar. Kalau dia tidak bersabar, maka dia tidak mendapatkan pahala dari mati syahid, bahkan bisa mendapatkan dosa. Di masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang ikut jihad. Nah ini jihad ini nggak dilakukan lagi syahidnya ini. Tapi gara-gara dia ngentit kain sebelum meninggal, maka kata Rasulullah SAW, huwa fi finnar, dia masuk neraka. Bayangkan ada seorang laki-laki ikut berjihad di barisan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Kurang apa ini? Ya. Namun dia punya kesalahan. Dia nggak sabar, dia ngambil kain yang belum dibagikan. Cuma kain tuh. Ternyata kata Rasulullah SAW fi annar. Maka kalau jihad seperti ini saja bisa terhalang dari mati syahid, maka begitu pula dengan mati syahid yang lain, mati tenggelam, mati kena taun. Kalau nggak sabar ya nggak dapat mati syahid. Nah, gitu nggih. Monggo azan dulu, nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Monggo.
Nggih, kalau ada pertanyaan lagi monggo saya persilahkan. Nggih. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak Ustaz. Nggih. Kalau orang yang lelah itu dibilang mati syahid, kalau yang dia waktu hidupnya rajin ibadah mungkin tanpa unik. Terus bagaimana dengan orang yang nggak pernah ibadah sama sekali? Kemudian dia matinya kalau apakah dia termasuk mati syahid? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah penyakit dari hadis yang pertama. Ada sesuatu yang dijelaskan oleh Imam Bukhari kalau tidak salah bahwa orang yang terkena penyakit itu menghapus dosa. Gimana dengan dua orang yang satunya rajin ibadah, satunya nggak pernah ibadah. Yang rajin ibadah ini juga kena sakit, tidak sembuh, kemudian dia meninggal. Kemudian orang yang nggak pernah ibadah, tapi dia juga sakit, sakitnya juga parah, kemudian meninggal. Nah, apakah dosanya akan diampuni Allah? Oke. Jadi yang pertama tadi, orang yang tidak pernah ibadah kemudian mati tenggelam, apakah matinya mati syahid? Maka kita bacakan dulu hadis dari Rasulullah SAW. Asyuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'unu wal mabtunu wal ghariku wa sahibul hadmi wasyahidu fisabilillah. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 5 mati syahid, tapi ini bukan pembatasan ya, nanti ada hadis yang lain. Yang pertama orang yang terkena taun tadi. Yang kedua orang yang sakit perut. Kemudian orang yang tenggelam. Kemudian orang yang terbentur entah kerubuhan rumahnya, misalkan gempa bumi, itu juga termasuk syahid. Dan termasuk syahid pula orang yang meninggal fisabilillah ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid, mati syahid ini berlaku untuk siapa? Untuk seluruh orang-orang yang beriman. Seluruh orang yang beriman itu bisa mendapatkan syahid ini kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan terhindar dari penghalang-penghalangnya. Kalau mati tenggelam itu memang termasuk mati syahid, tapi apakah seluruh orang yang mati tenggelam mati syahid? Belum tentu. Kita nggak bisa memastikan, gitu ya. Kita nggak bisa memastikan, karena yang hanya memastikan hanya Allah. Allah menunjukkan jalannya. Adapun kita memvonis nggak bisa. Ya. Barang siapa misalkan orang yang melakukan sholat 5 waktu itu seperti orang yang adus 2 kali, kotorannya hilang semuanya. Begitu pula orang yang sholat 5 waktu, dosa-dosanya gugur semuanya. Berlaku untuk siapa? Kaum muslimin. Tapi apakah orang yang sholat pasti dosanya hilang semua? Belum tentu. Bisa jadi orang sholatnya asal-asalan. Bisa jadi dia wudunya nggak benar sehingga sholatnya nggak sah. Nah, maka di sana ada banyak kriteria yang kita nggak bisa mendiagnosa, apalagi masalah gaib. Tapi kalau mati tenggelam memang jenis mati syahid. Tapi kalau vonis orang mati syahid, mati ini nggak bisa kita. Nah, cuma kriterianya jelas gitu ya. Maka orang yang mati tenggelam itu termasuk jenis mati syahid. Adapun si anu si fulan apakah mati syahid kita tidak tahu, gitu ya. Apakah mendapatkan pahala syahid kita tidak
enggak tahu. Ya. Kemudian yang kedua tadi ya sama. Orang yang meninggal, yang satu beramal, satu enggak beramal, apakah berdosanya? Seperti tadi juga. Ya. Cuma kalau enggak beramal itu tergantung beramalnya itu apa tidak beramalnya itu sampai kafir enggak. Kalau ada orang tidak beramal sampai enggak sholat 5 waktu, enggak pernah sholat 5 waktu, ya bukan muslim. Maka kita perlakukan seperti orang kafir. Kita enggak mensolatinya, memandikannya, tidak mengkafaninya, dan tidak mengikuti jenazahnya. Itu ya. Nah, tapi kalau dia masih muslim tapi ahli maksiat, ya kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam sholat apa kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Memang seseorang yang mendapatkan musibah termasuk penyakit itu adalah salah satu sebab digugurkannya dosa kalau dia bersabar. Tapi kalau ada orang sakit kemudian nanti apakah dosanya digugurkan oleh Allah, kita nggak bisa menentukan, karena itu masalah gaib. Kita cuma mengetahui kalau seseorang kena penyakit kemudian bersabar, maka dia mendapatkan pahala, bahkan nanti hadis selanjutnya disebutkan mendapatkan surga. Ada seorang wanita hitam lapor pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya kena penyakit ayan, wahai Rasulullah, tolong didoakan agar saya sembuh. Rasulullah bersabda, kalau kamu mau saya doakan sembuh, tapi kalau kamu sabar, jaminan surga. Maka wanita ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku milih sabar, yang penting dapat surga. Lah kalau wanita ini bisa kita vonis. Kenapa? Karena Rasulullah yang memvonis. Rasulullah mengatakan dia ini masuk surga. Tapi kalau yang lain tidak bisa. Karena itu masalah gaib. Tapi yang jelas, sabar dengan penyakit adalah amal yang menggugurkan dosa. Bisa jadi karena saking banyaknya dosanya, gak tobat-tobat, dosanya numpuk, akhirnya Allah kasihan sama orang ini, kasih penyakit ben sabar. Istighfar nek sabar iso, ada orang seperti itu. Akhirnya digugurkan dosa-dosanya lewat jalur sabar tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi monggo? Sampun? Ibu-ibu sampun? Bapak, jajane sampun telas? Oh masih, nggih dibungkus mawon. Nggih, demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya, tentang orang yang punya penyakit ayan atau juga seperti penyakit kesurupan. Nah itu bagaimana? Cara sabarnya bagaimana dan cara penanggulangannya gimana? Kalau ada benarnya yang dapat dari yang kami sampaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kalau ada kesalahan, maka itu dari kami pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.